udah. Yuk, mari kita membicarakan tentang kenapa kita memilih hidup di Solo. Karena Solo slow living. Slow living. Solo murah. Aku itu asalnya dari kota kecil di daerah Jawa Timur. Nah, Sedangkan suamiku itu di kota besar Jawa Timur. Nah, nggak perlu disebutin apa ya. Nah, setelah kita menikah, kan kita bingung ya. Kalau hidup di tempatnya dia, kan kota besar, otomatis pengeluaran juga besar. Tempat tinggal juga udah mahal, makanan juga udah satu kali makan seporsi bisa 20.000. Tapi kalau misalkan hidup di tempatku yang notabene itu kota kecil, malah itu terlalu kecil. Kayak saya mall aja tuh nggak ada, infrastruktur tuh kurang memadai. Nah, jadi kita tuh memikirkan gimana kalau kedepannya kita punya anak dan hidup di kondisi yang kayak gini. Kan istilahnya tuh untuk lingkungannya kan kita juga harus membangun lingkungan yang baik ya. Nah, apalagi itu aku hidupnya tuh di desa. Bayangin hidupnya tuh di desa, guys. Desa kerasan-kerasan. Ada apa dikit tuh diomongin, ada apa dikit tuh diomongin. Jangan kita tuh nggak terlalu suka tentang hal-hal yang kayak gitu. Dikit-dikit jadi bahan omongan gitu ya. Nah, kita tuh kayak pengennya tuh lebih private gitu loh untuk masalah kehidupan. Nah, terus kita mikir-mikir kemana ya, daerah mana ya yang cocok kayak gitu. Nah, pertama itu kita nyoba, pertama kita nyarinya yang kayak gini. Nyarinya apa yang pertama? Murah. Ya, harga makanan yang masih terjangkau. Terus tempat tinggal juga ya lumayan lah, masih bisa kita gapai sebagai anak Gen Z ya. Kamu Gen Z kan? Gen Z. Nah, kemudian selain itu kita juga pengennya meskipun harga makanan murah dan berbagai halnya murah, itu paling ambungan. Tapi kayak infrastruktur kotanya itu tuh juga udah bagus. Sekolah-sekolahnya juga udah maju. Banyak yang internasionalnya kayak gitu. Internasional Pak, kali loh kau itu. Nah, pertama kita memilih daerah Malang. Tapi kita nggak cocok ya sama udaranya. Kayak terlalu dingin gitu loh. Bahkan dia itu tidak, bukan aku, Nelo. masa sehari di hotel kita tuh nggak keluar sama sekali gara-gara sakit. Terus sekalinya keluar mutah di jalan. Sumpah itu memalukan sih, karena mutahnya itu serius. Kayak naik motor setelah lampu merah, ayo aku pengen muntah, ayo dan mutahnya itu tuh di pinggir toko orang. Untung tokonya tutup. Maaf ya Pak, kita nggak tahu. Itu terpaksa. Nah, ya udah deh, karena ya udahlah kita nggak merasa cocok di Malang. Akhirnya kita memilih mana nih ya, kota-kota lainnya gitu. Nah, akhirnya kita memilih tinggal di Solo. Kalau kita lihat hidup di Solo, dari segi makanannya ya, makanannya tuh murah banget. Kayak nasi liwet tuh masih 5.000. Terus yang kayak pagi-pagi kayak gitu tuh apa nasi goreng 3.000-an masih ada ya, masih komplit ya isiannya gitu. Lumayan banget. Terus ya banyak kafe kayak gitu. Terus dari segi infrastrukturnya juga udah bagus ya, kayak banyak mallnya. Kalau kalian tahu mall di Solo tuh ada 5 nggak sih? Ya, 5. Solo Square, Solo Paragon, Solo Grand Mall, The Park, sama Pakuwon. Ada 5, bayangin. Nah, jadi menurut kita, ya kalau Mitra 10 itu bukan mall. Banyak banget nggak sih
istilahnya kalau suatu kota itu banyak mallnya berarti pertumbuhan ekonominya tuh pasti meningkat, ya enggak ya. Terus kok nggak meningkat udah ini? banyak istilahnya banyak orang, pasti banyak orang kaya Orang di kaya. situ. Nah, Orang berarti elit. lingkungannya pun juga bagus kayak Iya, gitu. betul. Gitu deh. Nah, itu dari segi sekolah ya yang juga udah bagus. Banyak Kayak macamnya. kurikulumnya, dari segi kurikulumnya, dari segi ekstrakurikulernya ya. Kurikulumnya bagus. Yang di tempatku mungkin nggak ada kayak ekstrakurikuler Pokoknya asal coding sekolah. gitu, nggak ada. Kalau di sini banyak banget, ada ekstra memanah kayak gitu dan itu kan Mana sekolah? iya ada archery. Mangan. Nah, dari segi hal-hal kayak gitu kan kami kan udah dari SD TK dikasih hal yang terbaik, pastinya kan kedepannya juga akan mempengaruhi, istilahnya mengubah mindset yang dulu orang-orang tua kita ada gitu. Itu. Dan di Solo itu ternyata selain mallnya banyak, terus kayak kafe-kafenya itu juga banyak, jadi kita nggak bingung kalau mau healing kemana. Nah, terus Solo itu kayak deket gitu loh, deket juga ya untuk wisata kemana, tengah-tengah ke Jogja sejam, ke Semarang 2 jam. Aku yang oleh, aku yang minta, aku pun diomeli. Sekitar-sekitarnya tuh banyak wisata-wisata. Kalau capek aku yang diomeli, kan aku sopirnya. Supir saya sedang berjalan. Jadi berat sekali. Kamu nggak ikhlas ya sama ini? Katanya. Ikhlas enggak? Alhamdulillah Bilang ikhlas. gondok yang nggak ada yang ngano. Kamu menyesal nggak pindah ke Solo? Tidak. Jadi itulah alasan kita memilih hidup di Solo.